Kita tunggu Bang Madridnya untuk bergabung sebentar lagi. Ini mau apa? Apa kapan? Sponsor. Sepeda. Tadi. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum. Selamat sore. Sebentar. Oke, aman. Oke. Ya. Oh, kalau halo. Halo, ya Bang. Ah, Ada. mantap. Wah, oke cuma tuh sila. Mantap tuh Bang. Ya we. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Puasa hari ini sehat. Bang? Insyaallah. Insya puasa, alhamdulillah. Lancar puasanya kali ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Buka aja dulu nak Bang. Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan teman-teman semua. Ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan untuk melakukan bincang-bincang sore, bincang Ramadan di program Rumah Baca Anak Nagari. Jadi sore ini alhamdulillah Bang Madid telah hadir dan kita akan berbincang sejam ke depan mungkin ya Bang, mengenai literasi dan konservasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonya Bang. Saya lulusan dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Mudah-mudahan nanti obrolan kita ke depannya bisa lancar dan juga menyenangkan, gitu ya Bang. Amin. Gimana? Ya. Lanjut. Oke. Ya. Jadi untuk sesi bincang Ramadan kali ini kita temanya literasi dan konservasi ya. Dari yang Sonya baca juga Sonya searching nih tentang Abang di Google dan juga di sosial media Abang sebelumnya. Abang cukup aktif ya tentang kegiatan-kegiatan konservasi, kegiatan literasi, salah satunya di Rumah Baca Rakyat Pagadi ya Bang. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, latar belakang apa sih yang membuat Abang bergerak untuk menggerakkan pojok literasi Rakyat Pagadi ini Bang? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Setelah sedikit perkenalan juga ya kan. Kan kami dari Pondok Baca apa namanya? Pondok Literasi Rakyat, itu tuh. Pondok Literasi Rakyat Nagari Pagadi. Jadi yang melatari kami itu waktu itu COVID, itu ada peristiwa yang membuat kami kenapa harus balik ke kampung. Dan ketika peristiwa COVID, semua kegiatan terbatas, tapi kita merasa pengetahuan harus dipupuk, dan
itu yang melatar belakangi, karena semua akses tidak bisa kita capai, dan Pagadi waktu itu masih blank spot daerahnya, dan kita keadaannya mempunyai beberapa arsip buku, dan itulah yang dikumpulkan dibawa ke Pagadi. Dan ternyata di Pagadi juga ada beberapa pointer sebelumnya pernah juga berdonasi dan bikin sebuah lapangan apa namanya itu ya, taman baca juga, tetapi tidak terus dengan baik. Kita eh, aktifkan kembali dan berpindah, tidak di tempat yang dulu itu di Pagadilia dan sekarang sudah di Ibu Kampung. Itu awalnya kokit gitu. Kita berpikir waktu itu juga akses untuk mendapatkan bacaan itu ke kota main jauh deh. Karena kita juga sempat dapat donasi juga dari Rumah Baca Anak Nagari ini. Dan kita pikir ini sangat berdampak. Dari kota kita bisa bawa itu donasi ke Nagari. Dan seiring berjalan waktu, tentu pondok literasi ini tidak menjadi museum saja ternyata. Dan kan kami berpikir, kawan-kawan berpikir, ini adalah sebuah isu yang mendesak tentang bagaimana kita harus memahami ruang hidup, tetapi ada landasannya, ada teorinya, ada tempat diskusinya seperti itu. Itulah yang melatar belakangi bagaimana pondok baca ini hadir untuk ruang pemahaman bersama dan bisa dilakukan di lingkungan sekitar. Itu saja mungkin. Oke, baik Bang. Untuk memahami ruang hidup ya Bang. Jadi Abang memulai itu bagaimana masyarakat di sekitar Bang? Apakah ikut senang atau bagaimana? Support kah masyarakat sekitar Bang? Support, karena yang kita jadikan itu pertama itu pos ronda kan. Itu mau tidak mau tentu support. Kita juga tinggal di sana, ya kan, kawan-kawan juga tinggal di sana. Dan mungkin support atau tidak support ya, namanya warga di Nagari itu welcome semua kan. Jarang yang welcome dengan adanya pembaharuan. Dan awal-awalnya memang di sana sebagai base camp, dan di depan itu kan ada sekolah dasar. Jadi kita juga mengadakan sebuah pertemuan-pertemuan untuk sanggar gitu. Jadi pondok literasi ini semacam apalah ya, base camp, ya semacam base camp, ada buku dan peralatan-peralatan sanggar. Dan mungkin beberapa kejadian setelah itu kita sering juga membuat event. Di sanalah muncul bahwasanya masyarakat mulai paham, oh ini sebenarnya yang di oh begitu ya. Ternyata bukan hanya mengumpulkan buku-buku saja, tetapi ada aktivitas. Jadi masyarakat itu mungkin supportnya ketika ini berdampak langsung dengan aktivitas masyarakat. Karena ada beberapa event dan beberapa kegiatan yang memang langsung bersinggungan dengan masyarakat sendiri gitu. Jadi banyak kolaborasi juga ya di rumah baca banyak. literasi rakyat Nagari Pagadi. Kemudian kita mungkin agak geser sedikit nih Bang ke tema utama kita tentang konservasi. Jadi menurut Abang adakah kaitan erat tentang upaya literasi dan juga upaya konservasi
kaitannya menurut Abang gimana? Oke. Kaitannya bagi kita ya, selaku ini pengalaman, karena kita bicara dengan pengalaman kan yang telah terjadi. Jadi kaitan literasi dan konservasi, apalagi mengerucut di wilayah seperti di Nagari itu atau secara global, bagi kita, bagi kami gitu, literasi itu bukan hanya tentang mengejar huruf yang ada di buku, tetapi eh, membaca tanda-tanda alam, dan itu seringkali kita gagal gitu. Kita seringkali gagal karena masyarakat cenderung sebagai contoh hanya menanam saja, nah, tetapi tanpa tahu ini mengapa gitu. Dan literasi itu menurut kita adalah dasarnya untuk bertanya ini untuk apa dan mengapa gitu. Jadi literasi kaitannya dengan konservasi adalah eh, cara kita untuk merawat ingatan tentang ruang hidup ini, dan bagaimana kita bisa tahu ternyata eh, membaca itu, menurut kita nih ya, membaca itu memahami tanda-tanda sebelum adanya pembukuan-pembukuan atau kutipan-kutipan yang kita temui hari ini. Tentu kita juga telah memiliki literasi-literasi lokalitas, dan itu bersinggungan dengan lingkungan sekitar seperti itu. Itu erat kaitannya dengan lingkungan sekitar. Seperti contohnya saja ketika kita balik ke Nagari itu, dan literasi dan konservasi dari awal, karena pendekatannya itu tetap pendekatan adat istiadat ya, adat bahasa di syarat bahasa di Kitabula. Di situ sudah jelas bahwasanya ada sebuah literasi yang menjadi pedoman, dan di dalam pedoman itu nanti kita kalau tidak mengerti ini buta seperti itu, dan kita sering abai kalau kita tidak paham apa itu fondasi. Jadi bagi kami itu sejatinya gitu, sejatinya nih literasi adalah fondasi, dan konservasi hanya akan menjadi apa ya, instruksi satu arah mungkin. Nah, kalau kita tidak tentu arahnya gitu, apalagi mengenai ekoliterasi atau literasi lingkungan. Jadi kita setidaknya paham lah, dan berharap mungkin semua kita menjadi orang-orang yang literat dan ya mengerti dengan lingkungan sekitar, seperti itu sih. Baik, jadi literasi itu bukan cuma tentang membaca ABC, tapi membaca alam, Ya, lingkungan, ya membaca. membaca ekosistem dan sebagainya, Bang. Luar biasa sekali mengaitkan literasi dengan konservasi. Jadi konservasi tanpa literasi cuma satu arah aja ya, Bang. Iya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Kemudian konservasi menurut Abang itu hanya tentang lingkungan kah, atau hanya tentang menanam pohon kah, atau seberapa penting sih sebenarnya bahan bacaan atau arsip-arsip lokal itu untuk membantu masyarakat tetap menjaga ekosistem, tetap menjaga lingkungan begitu, Bang, tetap menjaga konservasi. Seberapa penting? Seberapa penting bahan bacaan untuk masyarakat sebenarnya, Bang? Oh ya, bagi kita itu sangat penting, karena ternyata ada perpustakaan alam gitu. Jadi yang mungkin kita lihat sebagai visual biasa, perpustakaan itu mungkin hanya buku yang berjejer atau ya instrumen-instrumen yang pendukungnya. Tapi basis bergerak itu perdalam seperti itu.
aduh jaringannya ngelag ya. Jadi seberapa penting itu, ya kita adalah bagian dari perpustakaan alam itu sendiri. Itu pertama. Jadi di dalamnya, di sana terletak cara kita mementingkan ini satu sama lain adalah melibatkan partisipatif. Ini bukan bertanya ini apakah penting atau tidak. Mungkin sebelum ini menjadi penting, kita harus melibatkan kita sesama kita gitu ya. Seperti contoh ada namanya pemetaan partisipatif gitu tentang lokalitas yang ada di Nagari gitu, di Nagari misalnya Nagari Pagadi. Contoh lingkungan, kemarin waktu itu kita bikin buku bersama kawan-kawan KKN, tetapi datanya pernah kita kumpulkan tentang sebaran rumah gadang dan apa aja yang ada di dalam itu. Dan bagi kita peran fundamentalnya adalah mungkin ini sudah tergerus, tidak seberapa penting, tetapi kita melihat dan berpartisipasi secara aktif, baru kita tahu ternyata ini sangat penting begitu. Jadi ada proses kritis di sana, baru kita paham ini adalah penting untuk kita begitu. Karena bagi kita mungkin sebuah literasi dan sebuah kepentingan ini sadar saja tidak cukup, dan untuk menjembatani itu harus ada partisipasi dan empati, baru kita saling beraksi dan menyatakan ini bersama penting atau tidak, urgent atau tidak, dan kita bungkus ini dengan sekritis mungkin, baru kita paham bahwasanya perpustakaan kita dan ini harus kita jaga gitu. Baru ya istilahnya itu mungkin kita bergeraknya dari dasar-dasar kan, set gitu, merambat. Nah, begitulah. Iya. Tentang perpustakaan alam ya, yang tadi Abang sebutkan. Bahwa kita sebagai manusia itu kan juga bagian dari perpustakaan alam itu sendiri ya, Bang. Kita fokuskan ke Nagari Pagadi sendiri, Bang. Yang melatar belakangi sebenarnya Abang ingin mengangkat tema konservasi ini, ada permasalahankah sebetulnya atau bagaimana? Ada. Tentu kita bergerak dengan adanya permasalahan. Kita sendiri lihat ada banyak di antara kita yang tentang literasi-literasi yang sudah ada di lokal itu, lokalitas kita, itu dengan penanaman-penanaman yang sembarangan saja, misalnya ternyata itu sudah ada pedoman-pedomannya dan literasi lokal yang secara lisan menggambarkan itu. Kalau di hulu itu tidak boleh dipotong kayunya gitu. Dan karena beberapa beberapa landscape atau geografis alam di Pagadi itu sendiri itu ada beberapa titik-titik yang ini kayaknya tidak patut untuk dijadikan pemukiman misal atau peladangan misal, tetapi karena kebutuhan ekonomi juga kan yang mendesak, dan mulailah perlahan ini tidak bergeser tetapi diberi masukan. Dan alhamdulillahnya kawan-kawan ketika itu di tahun 2022 dengan kami didampingi oleh kawan-kawan beberapa dari NGO, ternyata ada sebuah solusi gitu. Jadi solusi konservasi dan biar tetap bisa menanam dan mengantarkan juga kepada aspek ekonomi, itu ada namanya konsep agroforestry seperti itu. Jadi menanam tetapi tidak secara umumnya menanam tapi tidak membabat hutan secara masif seperti itu. Dan kita selang-selingi itu dengan tumbuhan kopi. Dan
kelompok-kelompok kecil ini bergerak dengan literasi awalnya tuh, dengan diskusi dan datang beberapa kawan-kawan dari pendamping dari NGO, dan itu bukan hanya langsung gitu, tapi kita juga ya seperti biasa latihan, workshop, dan menulis. Kalau kita tidak mendasari itu sejak awal, mungkin kita tidak tahu yang patutnya mungkin konservasi atau tidak ini di Pagadi. Karena sebagaimanapun Pagadi itu landscape-nya adalah hutan begitu. Hutan dan kemiringannya rata-rata tidak ada yang datar karena banyak miring kan. Dan kita harus menjaga daerah kemiringan itu bagaimana sih supaya tidak longsor begitu. Tetapi kita tidak mungkin juga melarang masyarakat untuk tidak menanam, tidak, ya seperti itulah. Dengan adanya ini, konservasi ini tetap kita jaga, tapi ini juga dimanfaatkan. Salah satunya dengan literasi konservasi ini, kita memakai skema yang tadi dibilang tadi itu, skema agroforestry, dan itu untuk tanaman kan di konservasi yang kita terapkan. Di Pagadi sendiri itu juga diterapkan hal yang serupa di bidang wisatanya. Jadi Pagadi itu ada, kalau kawan-kawan ini kelompok sadar wisata bilang ada nama wisata apa pengembangan wisatanya itu agro, eko, dan edu gitu ya. Jadi agro ekowisata, eko atau lingkungan, dan pendidikan di edu wisata. Dan kita sepakat bahwasanya wisata pun tadi ada penanaman, dan pun wisata pun yang akan dikembangkan itu harus dengan wisata konservasi, karena sejatinya kita hanya disuruh menjaga, tidak mengeksploitasi secara masif, dan itu tidak boleh. Begitulah ya kira-kira. Iya Bang, setuju sekali. Jadi Ya, karena kan latar belakang pendidikannya sebenarnya pertanian nih Bang. Agroforestry itu baik. memang mempelajari Bagaimana tuh menurut siapa tuh? Saya sedang menyanjungkan antara uh, tanaman pertanian dengan hmm, tanaman hutan. Tapi memang kan tidak bisa hmm. kita pungkiri bahwa masyarakat ini bertani itu skalanya udah bisnis ya Bang. Tidak Ya lagi benar. untuk makan sendiri, tapi udah memikirkan keuntungan dari sana. Jadi memang konsep-konsep agroforestry ini kalau tidak dibarengi dengan literasi, mungkin memang Ya, sudah bagaimana? diterima masyarakat ya. Bang. Ya karena begini kan, ada siapa? Chico Mendes, ada seorang revolusioner itu. Aduh lupa ini negara di mana. Jadi ada kata-kata yang paling fundamental itu yang menjadi reformasi agraria sedunia mungkin ya. Kalau Anda salah ngomong gitu. Tapi salah satu kata-kata yang ya begitu, yang seperti siapa? Sonya kan namanya. Iya, Eh, Konservasi tanpa kesadaran kelas ya, hanyalah berkebun katanya. Ya seperti itu. Jadi mungkin itu sebuah quote yang sederhana tetapi sangat memukul sekali bagi kita. Dan seperti yang Sonya bilang, bagaimana masifnya hari ini tentang pengelolaan lahan ini. Tetapi ya sejatinya kita juga tidak bisa pungkiri ini adalah antara faktor ekonomi dan konservasi ini kan agak susah juga kan. Satu sisi kita menjaga, satu sisi kita butuh bertahan hidup, tapi setidaknya kita adalah nagari yang memberikan oksigen kepada dunia, itu aja sih. Nah, itu tuh karbon, mungkin di sana literasinya masuk tuh tentang konservasi adanya, eh, ya kalau sekarang kan sudah jadi perdagangan semua kan, tapi bagi kita satu helai daun itu bisa menjadi kesembuhan bagi orang di kota sana, mungkin seperti itu saja sih. Ya betul. kita menjadikan pohon-pohon ini sebagai anak asuh begitu. Begitulah terang-terang konservasi yang menurut kita mungkin agak penting dan relate dengan kehidupan masyarakat di sana, di negara gitu. Iya.
Kalau misalnya menurut kebanyakan orang konservasi itu hanya terpaku pada menanam pohon gitu, Bang. Tapi Ya, ya. sejatinya konservasi kan tentu bisa sebenarnya dibarengi, Bang. Hmm. Ini ada kakak yang komen, kalau ekonomi nggak diambil semua, ditanam lagi, dirawat lagi, tidak dibabat habis, katanya begitu. Mungkin itu konsep Ya. industri ya, Bang. Jadi Hmm. tanaman hutan dengan tanaman kebun atau tanaman pangan itu berdampingan, gitu, Bang. Hmm. Karena kita tidak bisa pungkir juga, manusia terus bertumbuh, bertambah banyak, kebutuhan pangan bertambah banyak, kebutuhan ekonomi Ya. semakin naik. Jadi memang konsep-konsep konservasi ini perlu lebih ditingkatkan lagi begitu Bang, agar nantinya anak cucu kita tetap bisa menikmati oksigen Hmm. dari pohon-pohon yang kita tanam dan lain Ya, sebagainya. pohon yang kita asuh gitu kan. Gitu. Iya. Di Pak Gadi sudah ada program asuh pohon belum? Bang? Apa? Di Pak Gadi sudah adakah program asuh pohon? Oh, tidak, belum kayaknya. Tapi kemarin ada dari tawaran dari kawan-kawan NGO, tapi kayaknya belum sampai ya. Hmm. Masih dalam tahap ya literasi lah, diskusi-diskusi. Iya. Perlu proses Semoga juga ya Bang. saja. Ya, oke. Ya, ya. Ada. Itulah. Tapi saya lihat di Pak Gadi ini perbukitan ya Bang. Ya, bukit, bukit hutan semua. Hutan lindung, suaka marga satwa, apalah namanya ya. Tapi ada sawit nggak? Apa? Tapi ada pohon sawit nggak? Oh, nggak ada. Ada pun itu tidak berbuah mungkin ya, karena di ketinggian ya. Hmm. Hmm. Di sana suhunya Ya, dingin ya bang di sana. Curah dingin, hujan. dingin, dingin. Ya. Curah hujannya lumayan tinggi. Ya, bagi kita kan, kita hanya, ya kita harus sadar juga bagi kawan-kawan pun di kelompok. Nah, kita kan banyak kelompok-kelompok kecil nih. Ada kelompok sadar wisata, ada kelompok agroforestry alam merdeka yang bergerak di bidang kopi, yang memanfaatkan hutan menjadi ya produk-produk hasil hutan lah dan kayu gitu. Jadi kelompok-kelompok kecil itu dengan adanya apa ya? Ya kita ini sebenarnya juga ndak terlalu paham-paham benar juga nih mengenai konservasi ini. Karena kita harus belajar terus-menerus kan. Jadi kita juga dapat ilmu konservasi itu malahan dari beberapa volunteer yang telah apa ya, melalang buana di hutan-hutan di daerah-daerah yang bagi mereka harus dijaga dan hanya satu sih sepanjang konservasi sepanjang perjalanan penjagaan pelestarian ini yang kita semai satu sama lain adalah eh, ternyata semasif apapun perubahan yang akan kita lakukan atau dalam tanda kutip revolusi, ternyata sedetik setelah revolusi itu adalah konservasi seperti itu. Karena kalau revolusi eh, itu usai, ya kita hanyalah menjaga sisa-sisa dan kita hanyalah pelaku untuk menyemai benih yang tumbuh begitu. Dan tentu revolusi itu bisa dicapai dengan adanya kesadaran sosial kan. Dan bagi kita sebuah konservasi sedetik setelah revolusi adalah konservasi ini adalah mungkin termasuk sampai hari ini adalah pekerjaan yang sangat berat karena kita saling berbagi, kita juga tidak boleh menjadi guru yang terlalu apa begitu karena masyarakat ini lebih pintar juga, lebih hebat juga, kita harus belajar juga kan. Malahan kita juga ya pelaku dari eksploitasi ini. Cuman setidaknya sih ada beberapa pola pikir yang ternyata dengan landscape yang tanda kutip seperti Pagadi ini juga ada di belahan dunia sana dan itu terbukukan gitu,
ter apa ya, tervisualkan dan kita berbicara itu dengan masyarakat. Mungkin masyarakat eh, tidak terlalu tahu belahan dunia lain. Ternyata dengan landscape yang seperti ini, oh pernah terjadi kerusakan yang seperti ini. Nah, mungkin peran kita hanya menjadi eh, penyampai informasi saja. Begitu. Nah, itu saja sih. Sebenarnya. Sedetik setelah revolusi adalah konservasi itu Ya, mungkin betul. seperti kita menanam benih kemudian tumbuh, lalu konservasi adalah bagaimana kita memupuk dia, bagaimana kita menjaga dia dari hama mungkin ya. Ya, ya itu. Karena apalah ya, kita yang hidup hari ini bukanlah hasil warisan nenek moyang, tetapi meminjam dari anak cucu. Kan ada tuh kata-katanya yang seperti itu tuh. Ah, kan kata-kata yang seperti itu harus disederhanakan dengan masyarakat sekitar dan ketika itu renyah dan itu menimbulkan sebuah kesadaran begitu. Ternyata kita bukanlah nenek moyang sebagai pewaris, tetapi kita hanyalah meminjam dari anak cucu. Jadi intinya mungkin bagi saya sendiri sih kita adalah pelaku gitu. Dan tidak ada aku di antara kawan-kawan semua, tidak ada keakuan lah. Ternyata peran-peran konservasi ini adalah ya masing-masing kita gitu. Mungkin begitu sih. Sewajarnya orang yang meminjam, barang yang dipinjam Ya, harus dengan itu ya. iya begitu. Gitu. Keren, mantap Bang. Ya, Teman-teman Abang umumnya generasi muda kah? ya generasi muda semua sih. Tapi tentu apa tujuan dari kegiatan literasi Abang ini tentu mungkin orang-orang yang sudah berumur atau mungkin orang-orang yang sudah tua, petani atau mungkin orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebelumnya. Adakah kesulitan nggak Bang dari kegiatan yang Abang lakukan sejauh ini? Dari hal penerimaan masyarakat. Oke. Dari hal apa tadi? Dari hal penerimaan masyarakat sekitar begitu Bang. Oke. Ya sebenarnya kan ini kan kerja setiap hari ya. Dan seorang organisir ya kan, organisir rakyat ya kan. Organisir rakyat itu mungkin ya menurut kawan-kawan nih tidak ada sebuah pencapaian. Sebab ini harus dievaluasi setiap hari begitu. Dan bagaimana penerimaan di masyarakat ya balik dari awal kita sampaikan tadi karena ABSSBK ini sudah menjadi falsafahnya orang Minang begitu. Dan kita hanya bisa menyampaikan beberapa pola kesadaran dalam tanda kutip kan kalau rank umurnya dari kita ke atas kan begitu. Kita hanya bisa mengingatkan karena literasi di sini ya literasi spiritual ya kayaknya yang bisa masuk ke arah zona-zona kesadaran. Karena memang kalau untuk merubah pun tidak bisa juga kan. Ya kita juga siapa gitu kan untuk merubah pemikiran orang, tetapi setidaknya ada satu kalau kita kan bagi kita ini untuk merubah ini dan untuk merubah dan menerima kita hanya memakai dua pola saja. Kalau buku kiri tidak bisa menyampaikan kesadaran, nah kita harus kembali ke kitab suci. Kalau kitab kiri tidak bisa, kita pakai kitab suci. Jadi ada pola-pola kesadaran spiritual yang harus disampaikan, apalagi tentang hal-hal konservasi begini. Jadi izinkan kita ini karena vibe-nya juga Ramadan gitu. Jadi salah satu untuk mengingatkan dan bisa diterima bahwasanya sebenarnya kita harus menerima ini dan konsekuensinya harus jelas juga. Ada terjemahan dari surat Ar-Rum itu ya. Ini tentang konservasi yang harus ya kita sadari lah.
Ya kalau nggak salah tuh memang telah tampak kerusakan di darat, di laut itu disebabkan oleh perbuatan manusia begitu. Dan ini adalah perkataan di kitab suci. Dan mau tidak mau, ya ini adalah sebuah apa lah ya? Sebuah apa sih namanya ini kalau di spiritual ini? Sebuah seruan Tuhan begitu kan. Jadi kita sebenarnya juga tidak menjadi seorang penceramah juga tidak, tetapi ada hal yang menemui fase-fasenya sendiri. Ya kalau untuk balik ke pertanyaan tadi, bagaimana kaum dalam tanda kutip yang lainnya dari kita ke atas untuk menerima ini dan bagaimana proses penyadaran ya memakai literasi spiritual tentang konservasi begitu. Oke. Jadi Pak Ustadz Bang Madrid kata-katanya. Enggak, ini karena bicara usia saja kan. Karena buku buku apa sih yang mau dibaca lagi? Mungkin orang itu udah ya kita udah nanti ketua pun juga tuh begitu. Sejatinya kita mengajak berefleksi pun itu tidak relate karena pengalaman ya kita juga sering berdebat sebenarnya dengan kawan-kawan atau dengan masyarakat-masyarakat yang memang jadi kawan kita juga yang notabene-nya mungkin lebih tua daripada kita. Kita sering berdiskusi. Kalau kaum tua seperti bilang apa? Kita lebih dulu makan asam garam. Tetapi kalau makan ayam geprek, nah bagaimana nih? Itu kan itu kan kita yang lebih dulu ya kan. Betul. Itu nggak bisa. Jadi begitulah ya. Pokoknya intinya lah ya. Iya. Sampai saya Bang. Saya kan sekarang Ya, kerjaan. Saya kan sekarang penyuluh nih Bang. Penyuluh weh, mantap. Kali ini bagian. soal pokok murah ada tuh. Nah, jadi kan sering ke petani itu Bang. Ada yang usia-usia di atasnya kan. Jadi ketika kita berikan pengertian tentang apa yang kita tahu, beliau bilang, kamu belum lahir saya udah meracun gitu. Kamu belum lahir saya udah nyangkul gitu dia bilang. Oke, Jadi terus? agak PR sebenarnya. Iya. Iya, racun itu kan sebelum masuk teknologi kan mungkin masih seperti ini kan begitu kan. Ya, ya kalau diajak pun diskusi ya kalau welcome dan ada pikiran bahwasanya sebuah pengetahuan itu adalah sebuah refleksi mungkin seru. Tapi kalau hanya mengantarkan kita ke debat kusir ya kembali seruan spiritual ada hadis mungkin asik. Ini serius yang bilang kalau sebuah majelis itu tidak baik ya kan kalau hanya mengantarkan ya tidak jelas saja ya tinggalkan majelis itu lebih baik daripada mengundang mudarat yang lebih besar karena dibentuk pun juga tidak bisa kan Daripada debat kusir nggak ada ujungnya ya Bang. ya Gitu, ya mantap. Jadi pelajaran juga untuk saya. Ya sama-sama belajar lah. Iya kan? Betul Bang. Iya. Untuk tema mungkin udah kita bahas ya Bang. Tapi ini kayaknya penasaran sih Bang sebenarnya. Boleh. Ini penasaran aja sebenarnya Bang. Boleh Abang jawab, boleh tidak? Tentang lintang utara. Oh gitu. Oh iya tadi tuh sebenarnya mau spill juga kan. Jadi lintang utara ini kita terbentuk di tahun 2019 ketika ada proyek eksplorasi dari panas bumi yang terjadi di Gunung Talang. Jadi beberapa kawan-kawan NGO lingkungan dan hukum membuat panggung rakyat dan kita hadir di sana ketika itu di 2019. Dan alhamdulillahnya asik dan alhamdulillahnya tambang eksplorasi itu sejak
perlawanan rakyat di sana, kawan-kawan yang membersamai rakyat. Alhamdulillah sampai detik ini masih setia di jalan rakyat dan rakyat masih pemilik sah dari tanah dan airnya. Oke, itu pertama tentang utara di mana dia berdiri dan konsennya di mana ya bisa di sana di mana ada panggilan rakyat. Nah, insya Allah gitu ya. Bintang Utara membersamai dan sering jalan waktu ketika kita kembali itu ke Nagari dengan apa namanya ini kan musik ini bagi kita kan juga sebuah media kan. Media yang paling renyah itu kalau menurut saya sebagai sarjana olahraga yang ijazahnya akademisnya seperti itu ada dua media yang sangat renyah diterima rakyat gitu. Melalui media olahraga dan kesenian begitu. Kalau di Nagari kalau olahraga itu ada olahraga alam gitu-gitulah, ya kan? Ada forest healing, ada gitu-gitulah. Ya, ada jalan-jalan. Ya, jadi peran konservasinya gitu. Kalau di olahraga kita belajar tanda-tanda di alam dan kita observasi langsung ke lapangan. Nah, di panggungnya itu Lintang Utara menyampaikan. Karena ada salah satu lagu karya dari kami itu Merdeka di Desa. Ya. Anugerah Tuhan itu sudah ada dan kita hanya perlu menjaga, gitulah setidaknya. Ada beberapa pengenalan diri. Ini terlalu panjang nih penjabaran Lintang Utara nih. Ada jadwal manggung tuh. Masuk. Oke. Jadwal manggung. Nanti kita atur ya. Oke, itu lebih menarik tuh. Suara-suara yang nggak bisa dibungkam. Oke. Ya, begitu. Oke. Karena apa namanya ya? Sudah terlalu banyak kita diam, harus melawan. Bersuara. Gitu. Selama masih bisa bersuara lah. Ya, karena itu yang kita punya, ya apalagi. Ya, ide adalah senjata gitu kan. Persenjatai dirimu, asik kan gitu kan. Asik. Mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di luar forum ini. Wah, hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup petani. Nah, pokoknya semuanya lah. Hidup. Iya. Mungkin karena udah hampir 1 jam. Kita mungkin. Weh, ini sebentar kali ini rasanya nih. Ini dakwah masih banyak nih yang mau disampaikan. Belum lagi surat Al-Baqarah yang ke-30 ya kan? Belum lagi surat Al-A'raf ke-56. Aduh, bagaimana nih? Aduh, mungkin kita bisa bikin tema yang baru. Iya. Bisa. Ya, kalian atur jadwal manggung. Oke. Itu nada dan dakwah judulnya lagi tuh. Benda, tolong kondisikan benda. Nggak ngabuburit pakai READ lah gitu ya kan. Ngabu berisik nggak gitu deh. Ngabu musik gitu kan. Ngabu musik nggak gitu deh. Ya bisa lah benda ya kan. Benda lagi di belakang. Ya Bang, teman-teman mungkin yang ingin mulai gerakan yang serupa nih Bang dengan Abang. Selain buku dan niat, apa lagi yang diberikan? Hidup. Oke. Hidup. Ya, tetaplah hidup walau tidak berguna, mungkin sepertinya sudah seharusnya terus kita geser gitu kan. Karena buku dan niat saja tidak hidup. Kayaknya ya seperti yang Buya Hamka bilang kan. Ya kalau
kerja sekedar kerja, hidup sekedar hidup pun ini juga ya begitu-begitu saja kan. Ya hidup Hidup lah. hidup. Hmm. Tapi Tapi tidak bisa asal berguna gitu. berguna Oke, bagi begitu. hidup orang lain. Ya, bagi kehidupan alam semesta. Oke. Iya. Hidup dan kehidupan memang. Ya, oke. Hidup dan kehidupan. Dan abang punya quotes nggak penutup nih Oh, untuk bentar lagi. Ada modal utama yang baru tahu nih. Karena bersinggungan juga dengan beberapa ayat Al-Quran yang kita bahasakan tadi kan. Jadi modal utama selain buku dan niat adalah sebuah ketaatan. Karena menjaga alam itu adalah adalah bagian dari ibadah, dan bacalah alammu dengan iman, maka kau akan menemukan kebesaran penciptamu di setiap helai daun yang kau jaga. Weh, itu tuh closing statement. Masya Allah. Iya, oke. Aduh, Pak Paniala. Wah, ulang, disuruh ulang lipu sama. Disuruh ulang lipu tuh. Serius, apa tadi tuh? Ya Terus begitulah kan, ya. kayak lalu saya bang dapet langsung. Iya, iya begitulah. Oke. Selain buku dan niat adalah sebuah ketaatan. Oke, siap, mantap. Oke. Ada lagi quotes terakhir bang? Quote-quote yang tidak terlalu penting tetapi rasanya sudah terpajang di feed Instagram harusnya kita sampaikan juga di sini. Ya, kalau kau tak mau rajin, jangan hasut dan limpahkan budaya malas kepada generasimu. Itu aja sih. Oke, baik. Semoga kita jadi generasi yang tidak lelah untuk Yang terus militan, yang militan, yang progresif, yang selalu yang bergerak. mengantarkan kita ke barisan revolusi. Oke. Oke, siap. Mungkin untuk sore hari ini ngabuburit kita cukup seru ya bang. Seru. Serius, ini udah jam 5 ini kan? Udah jam Iya. 5. Udah nyiapin pembukuan bang? Matang-matangan hari dulu rencana tuh. Oke. Ayo kita bang. Yo, aman. Di cari pembukuan aku macet lo ngede kemana di simpang taman kan? Ini sumpah teman ya bang. Iya, Mungkin teman-teman dan abang semua mungkin itu dulu. Oke. Kata bunda abang dari mana satu? Iya, makanya segan pula kita nggak apa nih berdakwah nih kan? Kita satu lulusan. Oh iya, BP berapa? Keluaran COVID 2020. Oh, mantap lah. Bang angkatan? Angkatan bersenjata. Ya, angkatan kolonial lah. Enggak juga sih. Pokoknya kita menamakan kuliah di kampus itu ya 7 tahun itu sangat kurang sekali. Alun matang lah bang. Alun matang. Harus berjalan-jalan tapi. Begitulah. Ibu bunda. Salam bunda. Pembukuan bunda gini tuh. Dia lagi masak bang. Oke. Salam bunda. Makan lemak kan Mary kok bang. Weh, mantap banget tuh. Salam lah ayah. Ayah mana aja? Ayah mana dek? Adek. Ayah mana? Oh ayah ada ya. Salam ya. Salam juga, salam. Ini sesi salam-salam sepertinya lagi nih. Ya, salam lah pada pendengar, kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Ya. Yang mau titip salam boleh. Bang. Oke. Yang mau titip apa namanya nih? Pembukuan juga boleh. Silakan saja. Dan ya silakan. Alamatnya ada di bawah ini. Iya, ambil saja sepantasnya.
Semalunya. Iya. Ya. Baik. Oke, mungkin Abang dan teman-teman sesi bincang Ramadan kita hari ini sampai di sini. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik, ada motivasi yang bisa dimunculkan setelah ini. Mudah-mudahan ada lintang utara selanjutnya. Amin. Oke, amin. Mungkin kalau misalnya ada salah kata dan misalnya mau dimaafkan Bang, semoga setelah ini silaturahmi kita tetap terus berjalan. Kemudian ke Pondok Baca Abang nanti bisa ikut kegiatan agroforestry-nya juga. Oke. Bisa minum kopi Bundo Pagadi. Kopi Bunda Pagadi, oke dicatat. Ya, baik. Oke. Siap. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, bisa Amin. bisa bertemu Lebaran Amin. dengan dan yang puasa yang cukup. Nanti mudah-mudahan sehat-sehat terus dan gitu. Mungkin begitu dulu ya Bang. Oke, hidup rakyat, panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Hidup perempuan yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kiri, tangan kiri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.